Ya, kita lanjutkan contoh untuk pemisahan, metode pemisahan variabel ya. Ya, kita sudah sampai di sini contoh soal. Nah, ini sudah sampai di sini. Kalau salah sudah. Oh ya. Contoh ini sudah selesai ya, sudah dibahas ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke contoh yang tadi, PD-nya itu homogen dan homogen dan boundary condition-nya homogen. Itu memang syarat. Apabila boundary condition-nya tidak homogen ya. Boundary condition-nya tidak homogen. Jadi kalau boundary condition tidak homogen, nah, seperti ini misalkan ya, U0T sama dengan U0, ULT sama dengan UL, ini tidak homogen. Tidak homogen itu kenapa tidak homogen? Karena homogen itu sukunya mempunyai pangkat yang sama. Ini variabel. Jadi kalau variabel, ini pangkatnya 1. Tapi kalau ini U0 ini adalah konstan. U0 ya, jadi angka ini. Misalkan 100, itu berarti angka. Kan variabel. Jadi kalau angka itu berarti pangkatnya 0. Pangkatnya 0 kalau angka. Ini pangkatnya 0, ini pangkatnya 1. Berarti tidak homogen. Kalau contoh yang lalu, homogen. Karena kondisi batasnya 0 semua. Jadi kondisi batasnya 0. Nah ini T0, T0, T0. Variabel ini 0. Jadi karena cuma 1 berarti pasti homogen. Boundary condition-nya homogen. Tapi kalau seandainya ini bukan 0, misalkan di sini 100, di sini 50, gitu misalkan, ini berarti boundary condition tidak homogen. Kalau boundary condition tidak homogen, tidak bisa langsung digunakan step-step ini. Harus dilakukan transformasi variabel. Dibuat transformasi variabel agar supaya nanti boundary condition-nya homogen. PD-nya tetap homogen, jadi PD-nya sama, cuma yang boundary condition-nya tidak homogen. Ini boundary condition tidak homogen. Maka dilakukan transformasi variabel, ya, yaitu ini kita buat variabel baru. Kalau tadi U, ya, tadi variabelnya T ya, T dibuat variabel baru V misalkan. Jadi kalau U dibuat variabel baru V itu U ditambah E tambah A plus BX. U ditambah A plus BX. U-nya itu ini variabel aslinya, sedangkan V itu variabel baru. Nah, P0 itu harus 0 supaya homogen. Tapi U0T-nya itu 0, U0 tidak 0.
U0 terus X-nya 0 ya, karena di sini P0T, jadi X-nya 0 ya. Ini dimasukkan 0. Jadi 0 sama dengan U0 plus A, berarti A-nya ketemunya minus 0. Kemudian VLT-nya juga harus 0 supaya homogen. Pada X sama dengan L, U-nya sama dengan UL. UL-nya tidak 0. A-nya sudah ketemu minus U0, jadi ketemu B-nya. Ya. Jadi setelah dapatkan B dan A, dimasukkan lagi ke variabel di sini. B sama dengan U minus U0, yaitu A-nya itu U0, terus B-nya B-nya itu ini, B-nya. U0 minus UL dibagi dengan U0 minus UL dibagi U0 minus UL dibagi. Ini plus. Jadi berarti V sama dengan U plus A, di mana nya minus U0, terus B-nya sama dengan U0 minus UL dibagi. Ini bukan min tapi plus. Ya. Plus B. Nah, ini UL minus U0 plus B. Betul. Jadi U0 minus UL dibagi ya, berarti plus harusnya ya. Nah, berarti atau dibalik U sama dengan V plus U0 min U0 min UL dibagi dengan I. Jadi, atau ininya dibalik juga boleh. Ya. Ya, jadi misalkan pada example 1 diubah T0T-nya 100, TLT-nya 50. Berarti T-nya sama dengan T sama dengan V, T itu berarti U, sama dengan V plus 100 ini minus 100 minus 50. Jadi T-nya diganti ini. T-nya diganti ini. Nah, jadi boundary condition-nya sekarang menjadi homogen. Kalau sudah diganti, T-nya diganti dengan V, maka PD-nya tidak berubah. Jadi dengan penggantian T ke variabel V ini merubah PD-nya. PD-nya tetap, cuma T-nya diganti dengan V. Soalnya kalau T-nya saya turunkan terhadap T kecil, ini kan bukan fungsi dari T kecil. Berarti T per dt sama dV per dt. Jadi tetap sama. Kalau diturunkan terhadap X, turunan 2 kali, itu juga tidak berubah. D2dt kuadrat ya sama dengan D2V per D. Jadi tidak berubah. Nah, jadi ini akhirnya. Jadi kita mendapatkan yang PD-nya homogen, boundary condition homogen, baru kita bisa menyelesaikan dengan step-step seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang ini apabila koordinatnya siku. Ya. PD-nya itu bentuknya seperti tadi. D2T, dt per dt sama dengan alfa kalikan D2T. Tapi kalau seandainya perpindahan panas terjadi dalam silinder misalkan, jadi perpindahan panas terjadinya dalam silinder, jadi bukan pada slab, ya, pada batang di mana perpindahan panasnya ke arah aksial, tapi misalkan perpindahan panasnya ke arah radial, ya, silindris ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, jadi saya tambah lagi di sini.
PD-nya seperti ini PD-nya. Silindris. Jadi perpindahan panasnya ke arah radial ya. Nah, gini. Nah, gini katanya. Ini katanya. Ini R1, ini R2. Jadi R1, ini jari-jarinya panjangnya panjangnya L ya. Ini R1. Nah, saya aja. R1 dan R2 ya. Jadi ini perpindahan panasnya itu jadi pada ini ya. Sel antara R1 dan R2. Pada R1 suhunya T1, pada R2 suhunya T2. Jadi tidak homogen. Kalau seperti ini gimana PD-nya? Nah, nanti baru bisa jabarkan ya. Kalau silindris gini, di parsialnya gimana penjabarannya? Ya. Terus bisa menggunakan sel balan. Untuk uh, distributed parameter model tentunya menggunakan elemen ya. Nah, kalau kita selesaikan, kita jabarkan, itu ternyata bentuk PD-nya itu ini.
Nah, ini perbinaan panas kondisi antara R1 dan R2 itu dinyatakan dengan PD alfa itu A dibagi rho CP, K dibagi rho CP. Bukan. Banyak di sini. Alfa dibagi. Nah, coba ini dibuktikan ya. Buktikan PD-nya seperti ini. Jadi dt per dt sama dengan alfa dibagi R, ddr R kali dt per dr. Berarti misalkan ini boundary condition dan initial condition. Ini dengan initial condition. Initial condition. E0T T R,0. Jadi pada T sama dengan 0, ini initial condition. Secara umum saya tulis fungsi R, bisa juga konstan. Bisa juga konstan. Secara umum saya tulis karena ini TR, 0, jadi secara umum fungsi R. Bisa juga konstan. Conditionnya tidak homogen. Kalau boundary conditionnya homogen langsung menggunakan step-step yang sebelumnya. Boundary conditionnya tidak homogen. Seperti ini boundary conditionnya. Pada R1, R-nya R1, T. Nah, kali ini secara umum fungsi T, tapi bisa juga konstan. Katakanlah T1. Kemudian boundary condition yang kedua, nah ini yang kedua. Pada R sama dengan R2, ini problemnya. Ini PD-nya homogen, tapi boundary condition-nya tidak homogen. Nah, kalau seperti ini gimana? Menentukan supaya ini menjadi homogen. Nah, supaya menjadi homogen, transformasi variabelnya nggak seperti ini. Kalau kita gunakan transformasi variabel seperti ini, nanti hasilnya PD-nya tidak akan berubah PD-nya. PD-nya akan berubah kalau transformasi variabelnya seperti ini. Jadi transformasi variabelnya, nah ini jadinya transformasi variabel. Jadi seperti ini berarti supaya homogen, maka kita transformasi variabel yaitu V sama dengan T itu variabel ditambah
sama, nah, bukan B kali R, B kali R, tapi B dibagi R. B dibagi. Jadi bukan, oh bukan B dibagi. B ln R bukan. Jadi B ln B sama dengan B plus A plus B ln R. Jadi A dan B-nya kita peroleh dengan cara seperti sebelumnya. Jadi V R1T itu harus sama dengan 0. TR1T itu sama dengan T1. 0. Ini tidak 0, ini tidak 0. Jadi ketemu A dan kenapa pakai ini? V sama dengan T plus A plus B ln R, supaya PD parsialnya itu tidak berubah. Tetap seperti ini, cuma ganti T dengan V. Cuma ganti T dengan V. Coba kita buktikan. Saya mencari dV, dV per dt ya. dV per dt atau dt per dt ya. dt per dt mau diganti dengan V ya. Oke. Ini saya balik. B-nya sudah ketemu, caranya nanti sudah apa namanya dibuktikan sendiri ya. Dan B-nya. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke, dt-nya saya ganti. Jadi saya balik. Sama dengan V minus ini saya ganti. Ini sama dengan apa? Oke. Ini kan bukan fungsi T. Jadi turunannya 0. Ini bukan fungsi T, turunannya juga 0. Berarti dt per dt sama dengan dv per dt. Sama dengan dv per dt. Sekarang yang ini. DDR, R, DT, DTR, DT per DR dulu. Kita cari turunannya DT per DR. DT per DR. Nah, DT per DR sama dengan ya DT per DR sama dengan dV per DR dV per DR ini diturunkan 0 ya. Jadi tinggal yang ini. On R kalau diturunkan terhadap R jadi seperti jadi sama dengan per R. Jadi dV per DR sama dengan dV per DR min B per R. Sekarang ini DDR R dT per DR. Ya, sama dengan apa tadi? Berarti sama dengan
DDR kurung kurung R, saya kalikan ini. Karena DTDR saya ganti dengan ini. Nah, saya ganti. Hasilnya berarti DDR-R dV per DR min RB per R. Nah, R berarti R kecoret ya, cancel. Nah, sekarang tinggal menurunkan B, itu konstanta. Berarti turunannya konstanta sama dengan 0. Jadi, nah, itu R. Nah, ini nggak berubah PD-nya. DRR DTDR sama dengan DDRR DVDR. Tinggal ganti T dengan V. Jadi tidak merubah PD sama sekali. Tidak merubah PD. PD-nya tetap seperti ini. Hanya ganti T dengan V. Tapi boundary condition-nya menjadi homogene. Menjadi nol semua. Dan transformasi seperti ini. Tinggal menyesuaikan nilai A dan nilai B-nya. Ya. Jadi V R1T harus 0, tapi ini T1. 0 sama dengan T1 plus A plus B ln 0 sama dengan T2 plus A plus B ln R2. Dari dua persamaan ketemu A dan B. Dengan transformasi seperti ini, PD-nya tidak berubah. Itu apa pakai transformasinya itu seperti ini. PD-nya tidak berubah. Ini kalau silinder. Yang satu lagi bola. Ya. Kalau bola gimana? Kan kalau bola. Nah, itu sama dengan yang tadi. Ini R1. Ini. Nah, R1 itu ini. Ini R2.
Nah, jadi problemnya adalah konduksi pada dinding bola. Konduksi pada dinding bola. Tentunya radial, jadi perbedaan secara radial. Ini R2, temperaturnya sini T1, di sini T. Jadi PD-nya nah, PD-nya ini bedanya di sini aja. Ini bukan R, R kuadrat. Jadi jabarkan persamaan diferensialnya kalau perbedaannya itu ke arah radial tapi dengan koordinat. Ininya sama, initial condition TR0 VR, TR1T T1, TR2T T2. Nah, bagaimana transformasi variabelnya? Kali ini transformasi variabelnya kalau boleh bukan ln R. Nah, bukan ln R. B per R. Jadi transformasinya beda ya. Contoh T saya E sama dengan V minus A minus. Sekarang buktikan dengan transformasi seperti ini, PD-nya tidak berubah. PD-nya ini tidak berubah. Nah, ini buktinya. dV per dt sama dengan dV per T. Ini dari sini ya. Kalau diturunkan terhadap T besar diturunkan terhadap waktu, maka ininya kan bukan variabel waktu. Berarti turunannya A0, turunannya B per R, T 0. Jadi dV per dt. Sekarang dt per dr. dt per dr sama dengan dV per dr, ininya 0. Ya. Nah, sekarang B per R kalau diturunkan jadi B per R kuadrat. Ya. Ininya bukan R tapi ya, jadi dt per dr kalau diturunkan jadi dv per dr plus b per r kuadrat. Berarti yang ini dt per dr sama dengan ini juga dv per dr plus b per r kuadrat. Berarti ini kalau saya kalikan b per r kuadrat kali r kuadrat itu jadi b. Jadi turunan dari b sama dengan 0. Jadi tinggal ini aja. Berarti PD-nya tidak berubah. Jadi dengan transformasi variabel, PD-nya tidak berubah, hanya T diganti dengan V. Variabel baru, ya. Jadi dengan variabel baru V itu, boundary condition-nya menjadi homogen. Itu keuntungannya. Tujuannya membuat homogen ya dengan transformasi variabel
Transformasi variabelnya harus menyesuaikan. Kalau slab, transformasi variabelnya ini aja. P sama dengan U plus A plus BX. Tapi kalau silinder, ln bukan R bukan, tapi ln R. Kalau bola bukan ln R bukan R, tapi B dibagi. Jadi transformasi variabelnya menyesuaikan agar supaya di parsial semula itu tidak. Oke, ini mengenai boundary condition yang kita homogen. Berikutnya, apabila PD-nya sendiri yang tidak homogen. Nah, nih, jadi PD-nya tidak homogen. Kalau tadi boundary condition-nya tidak homogen, sekarang PD-nya tidak homogen. Kalau PD-nya tidak homogen, gimana? Merubah supaya jadi homogen. Jadi kalau syarat untuk separation variable, dua syarat itu harus dipenuhi. PD-nya harus homogen, boundary condition-nya harus. Jadi kalau tidak dipenuhi, harus dilakukan sesuatu lebih dahulu agar supaya dipenuhi. Ini. Jadi kalau saya punya seperti ini misalkan, menggunakan dulu ya, jadi perbincangan panas. Jadi konat siku ya, nanti kalau konat silinder atau konat bola ya, nah tentunya nanti menyesuaikan. Namanya clear. Nah, jadi PD-nya seperti ini misalkan. Nah, ini PD, ini contoh PD yang tidak homogen. Ini dapat alfa dikalikan E kuadrat. Kalau ini homogen ya, ini pangkatnya satu, ini pangkatnya satu. Tapi ternyata ditambah dengan sesuatu yang tidak ada T-nya. Ya, jadi bisa dinyatakan dengan GX ya. Saya tulis. Saya juga GX ini konstan juga dapat. Nah, umum GX. Nah, G kurung. Jadi ini PD-nya. Ini PD yang tidak homogen. Karena ini pangkatnya satu, ini pangkatnya satu, ini nggak ada T-nya. Berarti pangkatnya 0. Jadi pangkat 1, pangkat 0. Pangkatnya tidak semuanya sama. Setiap suku tidak mempunyai pangkat yang semuanya sama. Jadi kalau semuanya sama disebut, karena ada yang tidak sama, yaitu ini tidak sama, ini pangkatnya 0, pangkat 1, berarti disebut tidak homogen. Tapi linear karena ini pangkatnya 1. Linear tapi tidak homogen. Nah, sekarang ini juga sama, Tx0 fungsi E, boundary condition-nya homogen ya. Jadi PD-nya homogen, PD-nya tidak homogen, tapi boundary condition-nya homogen. Boundary condition memenuhi syarat, tapi PD-nya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu PD-nya harus di
Nah, sekarang kalau PD-nya tidak homogen, maka TXT itu kita rubah jadi ini, Vx tambah Wx. Vx itu adalah penyelesaian steady state. Jadi Vx itu hanya X saja. Jadi karena tidak ada T-nya, berarti Vx itu adalah penyelesaian steady state. Itu sedangkan Vxt itu variasi terhadap penyelesaian sesungguhnya itu sama dengan penyelesaian steady state plus deviasi terhadap penyelesaian akal. Masuk akal. Kalau dibuat seperti itu masuk akal. Ya. Jadi penyelesaian TXT, penyelesaian yang sesungguhnya sama dengan penyelesaian steady state plus deviasi terhadap penyelesaian steady state. Jadi VX itu penyelesaian steady state. Sedangkan WXT si jadi TXT itu kita bagi jadi dua, yaitu penyelesaian steady state plus deviasi terhadap penyelesaian steady state. Maka persamaan diferensialnya akan berubah jadi ini. Itu karena ini. Ya. Jadi kalau penyelesaian steady state itu berarti ini sama dengan nol. Nah, ini kalau penyelesaian steady state. V ya, kalau V. Berarti penyelesaian steady state-nya berarti dt per dt bukan T-nya saya ganti V. V itu penyelesaian steady state. Berarti dv per dt 0 karena steady state itu akumulasi 0. Ya, steady state bukan transien lagi. Jadi bukan fungsi. Jadi dv per dt itu sama dengan 0. Ini tetap alfa. Nah, gini. Persamanya jadi ini. Ini penyelesaian steady state. Jadi kalau T-nya saya ganti dengan V, T-nya saya ganti dengan V, maka ini 0. Ya. Kalau penyelesaian steady state berarti turunan terhadap waktunya, turunan terhadap X-nya bukan parsial lagi, tapi biasa. D-nya bukan delta. Dari 0 sampai dengan alfa D2V D kuadrat plus. Dari sini kita dapatkan V. Ya. Ini kan PD biasa ini ya. PD biasa bisa dicari, bisa diselesaikan. Itu PDO2 homogen ya. Tidak homogen. PDO2 ya. PDO2 ini bisa diselesaikan. Ya. Kemudian berikutnya kita substitusi T V plus W ini kita substitusi ke sini. Nah, jadi kalau saya substitusi ke sini, jadi T-nya saya ganti V plus W, maka kalau saya turunkan terhadap T, ini saya turunkan terhadap T, maka turunan V terhadap T 0, karena ini bukan fungsi T. Ini fungsi dt per dt sama dengan dw per dt. Jadi dt bisa diganti dw per dt. Ya. Jadi V-nya nggak ada, karena itu hanya fungsi X, bukan fungsi. Jadi kalau diturunkan terhadap
per dt sama dengan 0 plus W per. Kalau diturunkan terhadap X, jadi ini. Jadi karena V diturunkan terhadap X, karena turunannya, karena ini hanya fungsi X, berarti turunannya bukan parsial lagi, turunan biasa. Tapi yang W kan W itu kan ada X dan Y. Berarti kalau I-nya diuraikan jadi V dan W, ya, jadi kalau P-nya untuk V tadi turunannya turunan biasa. Tapi kalau yang W turunannya bukan turunan biasa, tapi turunan parsial. Jadi kita dapatkan PD seperti ini. Jadi dari PD ini kita substitusi antara persamaan ini sama ini. Nah, ini saya sebut persamaan 1. Nah, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2, nah, dua persamaan ini, maka kita dapatkan ini. Ya, ini saya hilang. Ini juga. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2, saya dapatkan W per dt sama dengan alfa kuadrat D2W per dx. Kuadratnya nanti alfa. Kenapa bisa seperti ini? Karena, nah, kenapa jadi seperti ini? Karena ini. Nah, karena ini. Ya. Alfa kali D2V D kuadrat plus G. Alfa kali D2V D kuadrat plus G itu 0. Nah, kan 0 ini. Berarti alfa kalikan ini plus G itu 0. Karena alfa D2V per D kuadrat plus G sama dengan 0. Jadi kan tinggal ini aja. Alfa kali D2V D2W per D kuadrat. Jadi tinggal ini persamaannya. Jadi persamaan ini, persamaan ini jadinya. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan PD yang homogen. Dalam W tapi bukan dalam. Kalau dalam T-nya tidak homogen. Kalau dalam W. Nah, jadi sekarang kita punya dua PD, yaitu PD yang PD dalam P dan PD dalam W. Ini persamaan dua. Sama ini. Ini saya nah, ini persamaan tiga. Dua persamaan ya dari sebuah dapatkan dua persamaan. Persamaan ini dan persamaan W. Persamaan dalam V dan persamaan dalam W. Berarti nanti untuk mendapatkan P-nya tinggal dijumlahkan aja. X plus WXT-nya adalah sudah homogen. Sedangkan V-nya tinggal menyelesaikan PD dengan PD biasa. PD order. Nah, gimana boundary condition-nya? Ini boundary condition-nya. Ini boundary condition untuk E. Ini boundary condition untuk W. Dua boundary condition. Jadi ini boundary condition yang di sini.
dua boundary condition. Ini boundary condition atau saya taruh di bawah. Jadi ada dua persamaan. Nah, gini. Jadi Bx0 sama dengan 0, W0T, WLT sama dengan 0. Ini initial condition untuk W, sedangkan ini adalah boundary condition untuk W. Oke, jadi artinya kita bisa jelaskan ya. Yang tadinya tidak homogen menjadi homogen dengan menggunakan transformasi variabel. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sampai pada apa namanya PD ya, ini di buku ada apa namanya ada contohnya ya. Ada contohnya yang tidak homogen sama yang PD-nya tidak homogen sama yang boundary condition-nya tidak bisa diselesaikan contohnya. Nah, sekarang yang kedua adalah kombinasi variabel. Metode yang ketiga, metode kombinasi variabel. Ini juga digunakan untuk menyelesaikan initial value problem. Kalau separation variable method itu untuk menyelesaikan boundary value problem. Sekarang untuk menyelesaikan initial value problem. Jadi persamaan yang mau diselesaikan sama ya. Nah, jadi ini penjelasannya sama seperti ini ya. Bisa. Ini penyelesaian akan persamaan diferensial yang akan diselesaikan sama. Sama dengan Laplace yang sebelumnya. Initial condition-nya juga sama seperti yang Laplace. Menggunakan metode Laplace karena initial value problem. Initial condition-nya adalah ini. Di satu X0 nah, ini sama dengan T0. Kemudian ini berarti T0, D sama dengan DS. T tak berhingga, X-nya tak berhingga. Ini saya punya ini berarti ya. Ini sama seperti persoalan yang kita selesaikan dengan metode transformasi Laplace. Tapi ini kita menggunakan metode kombinasi variabel. Ya. Nah, dalam hal ini kita mendefinisikan variabel baru. Jadi ini problem yang mau diselesaikan. Bisa
Ini PD yang mau diselesaikan ya. Nah, dalam hal ini kita mendefinisikan variabel baru. Namanya combination variable. Kita define combination. Itu metodenya ini disebut metode combination variable. Nah, gimana definisi combination variable tadi? Kalau yang sebelumnya kan separation variable. Jadi TXT itu dipecah menjadi dua, fungsi X sendiri kali fungsi T sendiri. Jadi yang tadinya itu nyampur dipisah, fungsi X sendiri kali fungsi T sendiri. Itu namanya metode separation variable. Sekarang kebalikannya, combination variable. Kita definisikan suatu variabel kombinasi yang meliputi variabel X dan variabel Y. Nah, tentunya itu seperti ini. Kita sebut dengan eta. Nah, ini eta itu sama dengan eta itu terdiri dari dua, ada X-nya ada Y-nya. Ya. Itu namanya combination variable. Nah, eta itu sama dengan X dibagi dengan suatu fungsi T. Itu fungsi T-nya nanti ketemunya ini. Nanti kita buktikan bahwa fungsi T-nya itu ini. Jadi, pertama kita belum tahu dulu ya. Fungsi T-nya kita sebut suatu fungsi. Di define combination variable. Kita sama dengan X dibagi suatu fungsi. Kemudian ini kita substitusi ke sini, ke PT semula. Nah ini ya, eta dengan X dibagi dt. Kita masukkan ke sini, dt per dt sama dengan apa? Terus dirubah ke bentuk dt per dx. Jadi variabel bebasnya itu dirubah menjadi eta semua. T dirubah jadi eta, X dirubah jadi eta. Terus dirubah jadi, sekarang tentunya nggak bisa langsung dirubah. Cuma ganti T dengan eta ini juga X dengan eta, tidak seperti itu. Tapi harus menggunakan prinsip-prinsip kalkulus. Saya punya T terhadap T, mau saya rubah menjadi T per d eta. Karena ada teorinya. Ya. Ada teorinya tentang itu. Ya. Jadi, mencari turunan terhadap suatu variabel bebas T, mau saya ganti menjadi turunan T-nya, itu ada hubungannya, ada teorinya. Teorinya seperti ini. Jadi dt per dt per dt yang dari persamaan tadi, dirubah menjadi dt per d eta. Nah, kalau sudah terhadap eta, itu turunannya jadi turunan biasa. Karena eta itu sudah ada X-nya dan sudah ada T-nya. Dua-duanya sudah ada di sini. Jadi sudah bukan parsial lagi kalau terhadap eta. Terhadap eta, turunannya adalah turunan. Nah, ini teorinya. dt per dt itu sama dengan dt per sama dengan dt per. Nah, mana cara menentukan d eta per dt? Nah, d eta per dt itu dari formulanya tadi. Nah, dari sini langsung dengan X per. Kalau ini saya turunkan terhadap T, gimana? D eta per dt sama dengan apa? Kalau ini saya turunkan,
Ya, ini saya turunkan terhadap ini kan ada. Saya turunkan parsial terhadap kalau ini saya turunkan terhadap X-nya kan tetap. Berarti turunannya terhadap GT saja. Nah, kalau GT diturunkan GT itu berarti sama dengan min. Nah, ini kalkulus juga ya. Harus ingat dengan kalkulus. Sama dengan 1 per G kuadrat. Saya turunkan terhadap G keseluruhan. Jadi kalau seper X, jadi fungsi dengan seper X diturunkan kan min seper X kuadrat. Ini juga sama. Diturunkan terhadap G dulu. Ya. IT diturunkan terhadap G. G diturunkan terhadap G. Jadi seper G diturunkan terhadap G. Itu kan berarti min 1 per G kuadrat. Itu dikalikan dengan DG per DT. Karena maunya diturunkan terhadap G kan bukan terhadap G. Itu G per Nah, ini ya. Jadi di eta per dt itu X-nya tetap ya. X-nya itu konstan. Jadi konstan karena turunannya terhadap G. Jadi min X per G kuadrat G per Nah, jadi ini berarti dt per dt sama dengan dt per eta, eta per dt. Eta per dt itu sama dengan ini dikalikan dt per b. Sekarang yang x ya, dt per d. Nah, dt per dx sama dengan dt per deta kali deta per dx. Nah, deta per dx sama dengan ini kalau diturunkan terhadap t ini. Tapi kalau diturunkan terhadap x gimana? Kalau diturunkan terhadap deta per dx apa? Ini lebih mudah kalau deta ya langsung sepergi aja. Ini kan konstan. Kalau ditekan berarti ini. Kalau diturunkan 2 kali, dt per dx ya sama dengan seperti. Jadi dt per dx sama dengan dt per dx. Eta per dx. Eta per dx sama dengan seperti. Kalau diturunkan 2 kali, d2t dx kuadrat sama dengan d2t dx kuadrat. Nah, maka oleh karena itu ini ya berarti ini yang dt per tadi dt per dt saya ganti ini. Saya substitusi ke pertemuan semula. Pertemuan semulanya kan ini. Nah, ini kan sama. Jadi dt per dt-nya, dt per dt saya ganti ini. Ya. Kemudian seper
D2T DE kuadratnya saya ganti ini. Nah, ini ya. Jadi DT per DT saya ganti ini jadinya ini DT per DT sama dengan alfa ini dengan tadi sudah saya ganti dengan alfa kuadrat alfa saja. Nah, gini. Berarti sama dengan alfa kali D2 DT kuadrat saya ganti seperti D2 eta kuadrat. Ini sebagai pengganti dari DT per ini sebagai pengganti dari 2T. Ya. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan persamaan ini. Nah, sekarang ini kan PD biasa ini. Ya. Ini bisa diselesaikan menjadi PD biasa apabila ini, nah ini G itu kan fungsi T. D per DT juga fungsi T. Nah, jadi kalau fungsi T kalikan fungsi T, itu bisa juga konstan. Ada peluang untuk konstan. Kalau G-nya sendiri fungsi T. T fungsi T. Tapi kalau dikalikan bisa konstan. Misalkan G-nya itu T. Tapi dG per dt-nya misalkan atau dua fungsi ya. Yang satu, fungsi dua. Fungsi satunya T, fungsi duanya 2 per T. Kalau dikalikan kan T kalikan 2 per T, 2. Jadi dua fungsi itu ada kemungkinan konstan. Buat konstan. Kalau oleh karena itu ini dibuat konstan. Nah, ini berarti ya. Ini itu sama dengan dianggap konstan. Konstannya berapa? Konstannya adalah 2. Konstannya adalah 2. Kenapa 2? Nanti bisa untuk memudahkan matematika saja. Kenapa konstan? Supaya ini ya, yang bisa diselesaikan. Kenapa konstan? Kenapa 2? Supaya penyelesaiannya menjadi lebih simpel, lebih mudah. Apapun di sini konstantanya bisa diselesaikan. Hanya pasti sama. Kalau ini diberi 2 itu jauh lebih mudah, memudahkan penyelesaian matematika. Jadi ini 2, jadi kita beri nilai 2. Jadi G dG per dt dibagi alfa sama dengan konstan. Konstannya adalah, jadi konstannya adalah 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan G-nya itu apa harusnya. Dari G dG per dt dibagi alfa sama dengan 2. Nah, ini integralkan. Dikalikan dt, kalau diintegralkan kan setengah D kuadrat. Ya. Ininya alfa dt-nya pindah ke kanan. Jadi 2 alfa dt. Jadi setengah alfa kuadrat sama dengan 2 alfa T. Ya, dari sini kita dapatkan G, definisi daripada G-nya. G kuadrat sama dengan 4 alfa T. Berarti dt sama dengan 2. Nah, karena tadi alfanya bukan alfa kuadrat. Nah, jadi dari sini kita dapatkan definisi dari dt. Jadi eta itu sama dengan X dibagi dt, berarti X dibagi 2.
Nah, baru dari sini saudara bisa mengetahui kenapa 2. Kalau konstan tadi, kenapa ini konstan? Supaya ini bisa menjadi biasa. Aman ini bisa menjadi penyelesaian PD biasa konstan. Kalian masih fungsi T, ya nggak bisa di padahal kita bisa membuat supaya ini tan, karena perkalian dari 2 fungsi T itu bisa konstan. Kenapa 2? Nah ini itu bisa ditunjukkan kenapa nilainya 2. Ya, konstan itu kenapa itu dari sini. Berarti ini 2 nilainya. Kalau ini 2 berarti persamaan diferensialnya jadi demikian. Min 2 eta dt per eta sama dengan d2 di eta kuadrat. Atau sekarang dt per kita substitusi dt per itu y. Jadi ini sama dengan y. Berarti min d eta kali y sama dengan turunan t terhadap d eta kuadrat sama dengan turunan kedua jadi turunan pertama kalau dinyatakan dalam. Karena dt per d eta itu sama dengan y. Turunan keduanya berarti dy per dy. Kemudian ini dy per dy diintegralkan jadi ln. Nah, jadi ketemu ln y. D eta min 2 eta d eta diintegralkan jadi min eta kuadrat. Nah, itu kenapa kalau ini 2 kan jadi min eta kuadrat. Kalau tadi misalkan ini bukan 2, 3. Ini jadi min 1,5 ya. Kan lebih simpel 1 daripada 1,5 ya. Kalau ini saya tulis 5, ini kan jadi 2,5 ya. Jadi kan 1 daripada di sini ditulis 2,5 ya. Padahal nanti terakhirnya pasti sama ya. Karena itu nanti melibatkan ke konstanta saja. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Ln y sama min eta kuadrat plus K1. Setelah diselesaikan ini ya. Ya, jadi penyelesaian daripada ini ya, ada konstantanya. Berarti kita dapatkan y sama dengan K1 pangkat karena min eta kuadrat itu bisa diganti dengan ln e pangkat min eta kuadrat. Sama ln-nya. Ini ln, ini ln, ini ln. Ln ditambah ln jadi perkali. Y sama dengan K1 e pangkat min kuadrat. Ini hasilnya. Ya. Setelah kita dapatkan Y sama dengan K1 E pangkat min eta kuadrat, nah Y-nya kita ganti lagi. Y-nya tadi kan sama dengan dt per baru kita dapatkan T sebagai fungsi eta. Nah ini tadi ya. Nah, nah, K1 E pangkat. Oke, sudah. Rupanya tadi yang alfa kuadrat dibagi dengan alfa. Alfanya jadi bukan di sini, tapi di, ya ada di mana di sesudahnya akar ya. Jadi sudah diselesaikan di sini. Sama dengan ini ya. Jadi sampai ini kita dapatkan. Y sama dengan K1 E pangkat min eta kuadrat. Ini saya ganti lagi. Y saya ganti lagi. Y sama dengan dt per deta. Maka saya dapatkan persamaan ini. Nah, ini saya ganti dt per deta. Nah, dengan ini. Itu sama dengan K1
Nah, ini hasilnya kita dapatkan nih. Yang kita inginkan kan T-nya ya. Jadi G-nya saya ganti dengan T lagi. Jadi per G. Sekarang ini diintegrasi lagi. Integrasi. Nah, ini kalau diintegrasi jadi dt integral dt nah di sini juga kita masukkan boundary condition-nya ya. Sebelum saya masukkan boundary condition. Tadi ini boundary condition-nya T0T TS. T tak berlingkar T, T0. Kan boundary condition ini kita nyatakan dalam bentuk eta. Kan dalam bentuk eta. Jadi sebelum ini dirubah menjadi eta ya. Jadi kalau katakan dalam eta berarti eta itu sendiri tadi sudah ketemu. Eta itu adalah eta itu tadi X. Nah, X GT-nya itu kan sama dengan GT-nya sudah ketemu. Ini. Nah, sehingga boundary condition-nya kalau dinyatakan dalam eta, kalau X-nya 0 atau ya T-nya 0 dulu ya, T-nya 0. Kalau T-nya 0, Tx 0, T0. Tx 0 itu berarti kalau dikombinasi etanya berapa? Tx 0 berarti etanya T-nya 0 ya. Tx, 0 berarti T-nya 0 berarti etanya tak berlingkar. Ya. Etanya tak berlingkar. PD ini kalau dinyatakan dalam itu boundary condition-nya jadi demikian. Nah, ini boundary condition. Jadi pada eta sama dengan 0, pada eta sama tak berlingkar ya. Kalau T-nya 0, berarti etanya tak berlingkar. 0, etanya tak berlingkar. Jadi T tak berlingkar, atau saya tulis eta. Eta sama dengan tak berlingkar. Apa tak berlingkar? Karena T-nya 0. Eta tak berlingkar. T-nya nah, sesuai dengan ini. T0 ya. Nah, jadi kecilnya 0, T kecil sama dengan 0, berarti T-nya kan T0. Kalau T kecilnya 0, berarti etanya tak berlingkar. Berarti T-nya sama dengan yang kedua. Yang kedua ini.
X-nya 0. Kalau X-nya 0, T-nya TS. Ya. X-nya 0. X-nya 0, etanya berarti 0. X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti etanya 0. Nah, T-nya TS. Yes. Berikutnya yang ketiga. X-nya tak beringga. X-nya tak beringga, T-nya T0. Kalau X-nya tak beringga, nah di sini X tak beringga. Berarti etanya tak beringga. Ternyata sama dengan yang ini. Boundary condition-nya itu sama dengan initial condition. Sama. Jadi oleh karena itu kalau dinyatakan dalam eta, itu hanya dua boundary condition. Eta 0 sama eta tak beringga. Karena initial condition-nya sama dengan boundary condition yang kedua. Ya. Nah, jadi ini. Sekarang ini diintegralkan. Jadi pertama, saya pakai yang ini. Ya, hanya 0 ya. Etanya 0, T-nya TS. Nah, ini saya tulis TS saja. Nah, jadi saya pakai ini TS. Karena integrasi kan mulai dari 0 ya. TS sampai T. Mau cari temperatur ya, T variabel. Sama dengan K1 tetap tentunya di nah ini K1 integral. Nah, integralnya kalau T-nya sama dengan TS, nah, TS, etanya 0. Nah, ini juga sesuai dengan kondisi. Nah, gini, eta. Oke. Nah, jadi ini hasilnya ya. dt dt dari TS ke T itu berarti T min TS ya. T min TS. Nah, sekarang yang ini integral ini itu sama dengan atau dapat dihubungkan dengan fungsi kesalahan, error function ya. Fungsi kesalahan. Jadi error function ini isinya ini error function. Lalu kita sudah pelajari mengenai error function. Ini definisi error function. Error function X itu sama dengan dua parameter. Dari 0 sampai X. Nah, ini definisi error function. Nah, jadi ini kan mirip ini, kurang 2 perakar pi-nya aja. Oleh itu ini dinyatakan dalam bentuk error function. Nah, jadi
ini yang integral tadi bisa saya ganti akar pi per 2 itu kalikan akar pi per 2 artinya tetap kalikan akar pi per 2 nah, ini kali arrow function x eta dalam ini bukan x tapi arrow function lain. Nah, jadi ini dt integral. Padahal integral yang sebelah kiri ini t min ts. Jadi ini t min ts. T min ts. Jadi t min ts sama dengan ini. T min ts sama dengan K1 akar pi per 2 kali arrow function. Itu jadinya. Maka K1-nya itu didapat dari boundary condition yang kedua. Nah, kalau etanya tak berhingga, yang lalu kita sudah ketahui bahwa arrow function tak berhingga itu 1. Jadi kalau etanya tak berhingga, t-nya sama dengan I0. T-nya saya ganti dengan, jadi menggunakan boundary condition yang pertama ya. Kalau etanya tak berhingga, maka t-nya sama dengan T0. Jadi akhirnya saya bisa dapatkan t-nya saya ganti tak berhingga. Rasa tak berhingga itu nilainya 1. Berarti jadi kita dapatkan bahwa nilai K1 akar pi per 2 itu N0 min Ks. Nah, jadi kita dapatkan solusinya. Jadi tinggal ini saya ganti dengan N0 min P min Ts. Nah, ini solusinya. Ini sekarang. Nah, N0 min Ts. Ini solusinya. T min Ts sama dengan D0 min Ts dikalikan arrow function eta. Ini solusi dari PD parsial tadi. Sekarang kalau etanya saya ganti lagi dengan X per 2 alpha T. Nah, jadi kita dapatkan ini. Ini jadinya. Ini saya pindah ke sini lebih bagus. T min Ts
Ini 0 min TS. Berarti sama dengan error function eta. Etanya saya ganti. Ini tadi X dibagi 2 apa? Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban pilih parsial itu adalah ini. T min TS dibagi 0 min TS sama dengan error function kurung X dibagi 2 akar alfa T. Jadi untuk T berapa saja, untuk X berapa saja, kita bisa menentukan berapa temperatur. Ini kalau kita gunakan combination of variable method. Ya, itu bisa dibalik ya. Ini juga bisa. T min TS, min T 0 min TS, itu bisa diganti. Ini jadi T min T0 sama dengan TS min T0, T0 min TS, karena T0-nya itu lebih besar daripada TS. T0-nya itu lebih besar, TS-nya lebih besar pada T0. Ya. TS-nya lebih besar daripada T0. Jadi kalau TS-nya lebih besar pada T0, misalkan mula-mula suhunya T0, suhu kamar. Ya. Kemudian pada X sama dengan 0 dipanaskan sampai suhu 100 misalkan. Kan menjalar terus. Pada tempat enggak tetap sama dengan suhu kamar. Jadi TS berarti. Jadi dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Jadi sama. Ini sama semula itu sama. Ini semula tadi T min TS, T0 min TS, T0 pangsil. Katanya diganti dengan ini alfanya diganti ke sini ya. Nah, jadi T min T0 ini sekali ganti min T0 berarti supaya sama berarti T min T0 kalikan N0 tambah dengan T0 min TS ya. Tambah dengan T0 min TS. Jadi T min TS itu diganti dengan min T0 ditambah dengan T0 min TS kan sama saja. Nah, sudah jadi ini. Jadi T0 min TS itu dipindahkan sebelah kanan jadi TS min T0. Ini T0 min TS, ini TS min T0. Nah, T0 min TS itu diganti dengan TS min T0 tapi minus. Nah, nanti di sini ada minus. Kenapa dirubah bentuk seperti ini? Karena ini sama dengan yang kita dapatkan dari sini menggunakan transformasi Laplace. Ya, lalu nah kan sama ini ya. Jadi persamaannya dengan menggunakan atau menggunakan combination of variable itu jawaban yang sama. Karena soalnya sama, problemnya sama, jawabannya sama pasti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan di sini.
akan lanjutkan dengan